Baik, kita ketemu lagi ya dalam satu pembahasan teologis ya. Kali ini kita akan bahas mengenai Tritunggal ya. Jadi Holy Trinity in Synopsis Purioris Theologiae. Ya, jadi ini sinopsis ini adalah satu kumpulan disputasi ya, disputasi dari eh, profesor di Fakultas Leiden ya pasca Synod of Dort ya. Lalu mereka mencoba untuk merumuskan dari 4 profesor ini ya. Jadi Polyander, Rivetius, Valerius, dan Tisius. Nah, kita akan melihat rumusan dalam disputasi mereka mengenai Tritunggal yang sebenarnya tidak akan terlalu jauh berbeda ya, kurang lebih sama semua di dalam pandangan-pandangan ortodoks. Nah, pertama kita akan bahas persona dan subsistensia. Nah, di sini mereka mengatakan bahwa nah, iman Kristen itu menyembah satu Allah ya. Jadi kita tidak menyembah 3 Allah, tetapi satu Allah di dalam Tritunggal. Nah, kemudian juga menyembah di dalam Trinitate Personarum, yaitu Tritunggal pribadi di dalam satu kesatuan esensi ya. Jadi konsep yang ini yang kita pegang dan kita percaya ya. Jadi kita tidak menyembah 3 Allah, tapi kita menyembah satu Allah dengan 3 pribadi. Nah, kita akan lihat kajiannya. Dan ini memang kita perlu perhatikan dengan seksama ya bahwa konsep Allah Tritunggal itu tidak sederhana karena ada istilah-istilah yang penting yang telah digunakan oleh gereja dan itu akan menolong kita memahaminya dengan lebih tepat ya. Jadi bukan pemahaman yang mungkin lebih gampang untuk kita utarakan, tapi sebenarnya dia adalah satu rumusan-rumusan yang sangat teliti dan detail ya. Nah, pertama istilah persona dari bahasa Latin ya, itu sama dengan kata prosopon dalam bahasa Yunani ya. Nah, di sini kata persona itu memang bisa berarti topeng ya atau penampilan luar, tapi kalau di dalam konsep eh, Tritunggal ini kita tidak memahami kata persona itu dengan topeng ya. Tapi kata atau makna di dalam kata persona itu adalah substansi yang berakal budi ya. Substantia ya, subsistentia ratione praeditam. Nah, jadi yang kita pahami di sini itu adalah dia itu sebenarnya adalah satu substansi yang berakal budi. Nanti kita lihat detailnya. Nah, istilah ini diterapkan secara analogis kepada pribadi-pribadi Tritunggal. Nah, meskipun kata persona tidak secara harafiah ditemukan dalam Alkitab, ya, untuk merujuk pribadi ilahi, tapi ada kata padanannya. Kata padanannya adalah hypostasis. Nah, ini ada dalam Alkitab, ya. Jadi kata hypostasis itu kata yang mirip dengan kata pribadi. Ada di Ibrani 1 ayat 3, ya, di mana Kristus itu disebut sebagai gambar wujud daripada Bapa. Karakter tes hypostaseos, ya. Jadi kata hypostasis itu adalah kata yang digunakan oleh Alkitab ya untuk menggambarkan bahwa Yesus adalah gambar wujud daripada Bapa. Nah, meskipun istilah Trinitas ya tidak muncul secara harfiah dalam Alkitab, kita tidak akan pernah temukan di dalam Alkitab istilah Tritunggal atau Trinitas. Tapi sebenarnya konsepnya itu ada dan konsepnya itu sangat jelas ya. Jadi eh, meskipun tidak ada ya, istilah itu ada, tapi konsepnya itu jelas dan fondasional. Jadi kalau misalnya kita pahami eh, konsep yang ada ini yang sedang kita beri nama, kita beri nama Trinitas atau Tritunggal. Nah, kata Tritunggal, tri ya, sama seperti kata deka atau 10 ya dekade, itu kata artinya 10. Maka kalau di dalam Tritunggal ini, ketika kita menyebutnya tri, ya, itu adalah artinya 3. Betul-betul 3. Ya, secara numerik dia adalah 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya.
lalu kemudian jadi tunggal ya, ada kata tunggalnya, ada kata satu. Nah, Bapak Gereja Ortodoks itu menurut sinopsis ini mengatakan tepat untuk menggunakan kata tres karena memang betul-betul tiga. Tapi bukan kita menyembah tiga Allah ya, tapi kita menyembah satu Allah dengan tiga esensi. Nah, bagaimana apa maksudnya? Persona ya, kata persona itu secara umum didefinisikan sebagai ini ya, eh, bahasa latinnya ya, substantia vel natura individua intelligens per se subsistens as proprietate sua incommunicabili ab ali sfere as realitas distincta ya. Jadi eh, karena sebenarnya tulisan ini dalam bahasa Latin ya sebenarnya yang diterjemahkan beberapa tahun yang lalu ya ke dalam bahasa Inggris. Nah, jadi yang disebut dengan persona ya, didefinisikan oleh profesor-profesor di Leiden ini itu adalah substansi atau natur individual atau kita sebut sebagai individual substance. Jadi sebenarnya yang kita sebut sebagai persona itu juga substance ya. Dia itu juga adalah natur, tapi dia individual. Natur individual yang berakal ya, berada dengan sendirinya ya autotheos dan benar-benar secara nyata bisa dibedakan oleh sifatnya yang lain yang tidak dapat dikomunikasikan. Jadi eh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah nama-nama pribadi dan mereka bisa dibedakan. Nah, yang bisa membedakan itu adalah keunikan dari masing-masing pribadi. Misalnya Bapa. Bapa itu disebut Bapa karena dia adalah yang memperanakan anak. Kurang lebih begitu ya. Nah, dia disebut anak dan keanakannya ini anak itu tidak dia komunikasikan kepada Bapa karena dialah satu-satunya anak. Nah, Roh Kudus juga sama. Dia adalah satu-satunya roh ya, satu-satunya roh dan tidak dikomunikasikan kepada Bapa dan anak sehingga dia unik menjadi roh dan Bapa unik menjadi Bapa. Jadi yang dimaksudkan tidak dikomunikasikan adalah keunikan yang membuat mereka sebagai pribadi tersebut. Pribadi pertama, Bapa, dan itu adalah keunikannya yang tidak dimiliki yang lain. Pribadi kedua, anak. Dia memiliki keunikan yang tidak dimiliki yang lain, dan demikian juga pribadi yang ketiga, Roh Kudus juga memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, setiap pribadi itu adalah substansi ilahi, ya. Substansi ilahi, ya, individual substance yang memiliki esensi ilahi yang sama dan utuh sejak kekal. Jadi, Bapa itu memiliki esensi ilahi secara utuh dan kekal. Anak memiliki seluruh esensi ilahi secara utuh dan kekal. Roh Kudus juga sama, memiliki esensi ilahi secara utuh dan kekal. Ya. Demikianlah diformulasikan ya. Nah, kita lihat hubungan antara pribadi dan esensi. Jadi ada perbedaan konseptual ya. Pribadi itu dapat dibedakan dengan esensia. Persona itu bisa dibedakan dengan esensia, tapi dibedakannya secara konseptual atau nosional dan bukan real terpisah gitu. Jadi yang kita sebut persona dengan esensia itu sebenarnya bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan gitu. Ya, nah cara keberadaan daripada pribadi ya, kita sebut sebagai ini ya modus subsistendi itu tidak membagi esensi. Jadi bukan berarti Bapak punya sebagian esensinya, lalu anak punya esensi sebagian, Roh Kudus punya esensi, punya sebagian. Tidak. Jadi keberadaan masing-masing pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak membagi esensi. Ya, tetapi hanya membedakannya secara rasional. Esensi ilahi itu sendiri unik, ya, persona ini itu dia adalah unik, individual, dan tunggal. Jadi Bapa itu tunggal, Anak itu tunggal, Roh Kudus itu tunggal, ya, sehingga tidak dapat
mempredikasikan pada ketiga pribadi seperti genus dan spesies. Jadi di dalam pembagian Aristotle ada genus spesies. Misalnya genus itu adalah hewan, ya. Hewan itu misalnya kita sebut ayam, itu hewan, ya. Kucing itu hewan, kuda itu hewan, ya. Jadi ayam, kucing, kuda itu adalah hewan, ya. Itu predikasi spesies ke genus. Nah, tetapi di dalam Tritunggal itu tidak bisa kita lakukan, ya. Jadi kita tidak bisa melakukan predikasi pada ketiga pribadi seperti kita membuat itu hewan dan spesiesnya, ya. Itu tidak bisa diperlakukan. Kenapa? Karena sebenarnya yang namanya persona, persona itu sendiri adalah individual substance. Dia adalah substance juga. Jadi dia tidak bisa dipisahkan karena dia juga adalah substance tapi individual. Dan substance ini, ya individual substance ini ada tiga. Ya. Eh, Begitu rumusannya. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkannya demikian dan nanti kita lihat ya, karena cukup kompleks, maka perumusan-perumusannya itu memang jadi detail dan complicated ya. Lalu eh, ketidakterbagian esensi. Jadi doktrin Allah dalam iman Kristen itu semua doktrin yang luar biasa kompleksitasnya dan memiliki poin-poin yang menjelaskan berbagai aspek dalam diri Allah. Misalnya ya, ketidakterbagian esensi. Nah, esensi ilahi itu bersifat tak terbatas dan tak terbagi. Jadi esensi Allah itu tidak bisa dibagi-bagi. Dia adalah tunggal ya. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa pribadi-pribadi ilahi ini, Bapa, Anak, Roh Kudus, itu bagian dari keseluruhan esensi. Bukan. Jadi bukan pribadi-pribadi ini, itu bukan bagian daripada esensi. Jadi bukan pribadi-pribadi ini membentuk tiga. Ya, misalnya eh, biji salak gitu ya. Salak itu di dalamnya ada tiga. Lalu satu salak itu dibentuk oleh tiga daging lah ya, tiga daging daripada salak. Bukan, ya. Karena itu menunjukkan bahwa ada bagian di dalam esensi. Nah, ini dia tidak. Karena kenapa? Pribadi itu sendiri sebenarnya adalah substance, tapi dia individual substance yang berbeda dengan substance sebagai esensia ya. Jadi dia berbeda dengan esensia, tetapi dia sendiri adalah essence yang individual ya. Nah, jadi setiap pribadi itu memiliki keseluruhan esensi. Jadi satu person, satu persona itu memiliki seluruhnya ya. Jadi tidak ada pembagiannya. Tidak ada pembagian sama sekali dalam diri Allah karena Allah itu pada dasarnya adalah tidak terbagi atau simple ya, simplicity of God. Dia tidak punya bagian-bagian ya, impartibilis. Nah, di sini poinnya ya adalah tiga pribadi itu adalah tidak membentuk Allah, tapi tiga pribadi itu adalah Allah. Jadi esensi daripada Allah itu dimiliki oleh tiga pribadi secara penuh, bukan tiga pribadi membentuk Allah, bukan. Karena itu berarti ada tiga Allah. Nah, kemudian ada konsep saling mendiami atau circumincesio. Nah, pribadi-pribadi Allah berbeda dari manusia karena mereka saling ada di dalam satu sama lain ya. Ya, di sini kata dipakai ini sini adalah enupostatoi. Sebagaimana Kristus mengatakan, aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Ya. Jadi meskipun demikian, mereka tetap berbeda secara real, sehingga satu bukanlah yang lain. Jadi Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa, bukan berarti Bapa adalah anak. Ya, saya ulangi. Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa, itu tidak berarti Bapa adalah anak. Ketika Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku, artinya mereka saling mendiami. Itulah yang menunjukkan bahwa bukan tiga pribadi ini yang membentuk satu esensi atau satu Allah, tetapi esensi Allah yang tunggal itu
memiliki tiga pribadi, dan tiga pribadi itu memiliki sepenuhnya esensi itu, dan pribadi itu sendiri adalah essence yang kita sebut sebagai individual essence. Sehingga individual essence yang pertama mendiami individual essence yang kedua, mendiami juga individual essence yang ketiga. Tetapi bisa dibedakan antara individual essence yang pertama, individual essence yang kedua, dan individual essence yang ketiga. Ya, ini penjelasannya butuh detail ya. Nah, sifat-sifat pembeda pribadi. Nah, kenapa kita bisa membedakannya? Karena sebenarnya memang bisa dibedakan. Nah, jadi perbedaan itu dikenali melalui karya internal dan karya eksternal. Ya, jadi kalau kita sebut Allah itu berapa? Allah itu tunggal. Tetapi di dalam Allah yang tunggal itu ada karya, tiga karya yang bisa kita bedakan. Itu tiga karya yang dibedakan dan itu dilakukan oleh yang kita sebut sebagai pribadi, persona atau individual substance. Ya, jadi Allah itu satu substance, tetapi satu substance yang memiliki tiga individual substance. Nah, individual substance itu kita sebut sebagai persona. Nah, pertama, ad intra. Ad intra itu artinya di dalam diri Allah sendiri. Nah, opera ad intra ya atau karya internal. Ini adalah relasi asal-usul yang kekal di dalam Allah. Nah, kita lihat di sini ya. Kenapa kita bisa bedakan? Kita bedakan karena pertama, ada yang namanya Bapa. Nah, Bapa di sini adalah tidak diperanakan ya, ingenitus. Jadi ini adalah eh, properti atau sifat atau keunikan daripada Bapa yang tidak dikomunikasikan kepada yang lain. Jadi Bapa itu tidak diperanakan, ingenitus ya. Ini adalah sifat khas daripada Bapa dan ini adalah yang menjadikan dia adalah Bapa. Ya, dia adalah agenesian ya. Dia tidak diperanakan. Nah, lalu individual substance yang kita sebut sebagai anak atau putra itu dia diperanakkan secara kakal oleh Bapa. Nah, Bapa ini adalah tidak diperanakkan, tetapi dia memperanakkan anaknya sehingga anaknya ini disebut sebagai genitus ya. Dan sifat khas dari dirinya itu adalah nativitas ya, nativitas atau kelahiran karena dia diperanakkan oleh Bapa. Nah, jadi di dalam individual di dalam satu essence Allah ini ada individual substance yang memperanakkan ya, memperanakkan anak yang kita sebut sebagai individual substance yang kedua sebagai putra. Lalu ada Roh Kudus ya yang keluar dari Bapa dan anak, Bapa dan putra. Sifat khasnya dia adalah prosesio atau prosesi ya atau ya ekporeusis ya. Nah, di sini kita melihat bahwa masing-masing yang menjadikan pribadi kedua adalah anak karena dia diperanakkan dan dia tidak memperanakkan yang lain. Dia hanya diperanakkan sehingga dia disebut anak dan cuma dia satu-satu yang diperanakkan. Bapa tidak diperanakkan tapi dia memperanakkan anak. Nah, Roh Kudus adalah eh, individual substance atau pribadi yang atau persona yang keluar dari Bapa dan anak. Ya. Nah, kemudian kita bisa juga bedakan individual substance ini muncul secara art extra ya, secara eksternal. Nah, karya-karya ini berasal dari esensi ilahi yang sama yang dimiliki oleh ketiga pribadi ya, tetapi diatribusikan secara khusus kepada pribadi tertentu yang menurut tatanan atau ordo dan dispensasi ilahi ya. Kita lihat penciptaan. Nah, penciptaan itu diatribusikan kepada Bapa sebagai pribadi pertama, penebusan diatribusikan kepada pribadi ya pada putra yang berinkarnasi dan pengudusan itu diatribusikan kepada Roh Kudus. Jadi
secara ad intra, dia itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa melahirkan anak, ya, dan cuma Bapa yang melahirkan anak. Roh Kudus dilahirkan oleh Bapa, dan cuma dia yang dilahirkan oleh Bapa, dan Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan dari anak. Nah, itu secara ad intra. Nah, secara eksternal kita menemukan bahwa ada karya. Misalnya kita sebut inkarnasi. Apakah pribadi pertama berinkarnasi? Tidak. Apakah pribadi ketiga berinkarnasi? Tidak. Jadi yang berinkarnasi hanya pribadi yang kedua, yang kita sebut sebagai putra. Nah, itu yang membuat kita lihat bahwa ada pembedaan ya yang cukup jelas. Sehingga yang kita temukan dalam perjanjian baru yang berinkarnasi itu adalah pribadi yang kedua, anak. Nah, kemudian kita lihat beberapa bukti Alkitabnya ya. Nah, di dalam Wahyu khusus ya di dalam Alkitab kita menemukan konsep ini dan itu cukup jelas. Nah, di sini sinopsis ini menyatakan bahwa doktrin Tritunggal itu tidak bisa didemonstrasikan dari alam ya atau ex naturae. Jadi tidak bisa alam itu menjelaskan atau mendapatkan ajaran atau konsep Tritunggal. Jadi kita tidak mendapatkannya dari wahyu umum, tapi hanya dari wahyu khusus yang kita sebut sebagai wahyu Alkitab atau ex solius scripturae documentis. Nah, alam itu hanya bisa menjelaskan ada satu pencipta, ya. Jadi kalau kita menggunakan eh, argumentasi-argumentasi tentang apologetik yang tentang eksistensi Allah, itu menjelaskan bahwa Allah itu ada satu pencipta, ya. Tapi yang menjelaskan bahwa Allah itu Tritunggal, yang menyingkapkannya itu adalah Alkitab ya. Makanya di Alkitab itu adalah sumber yang paling jelas yang menyatakan Allah itu Tritunggal. Nah, kita lihat ya di dalam bukti perjanjian lama, ya meskipun di perjanjian baru lebih jelas ya, tetapi kita bisa lihat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru kita nggak akan bahas ya. Di dalam perjanjian lama itu memberikan bayang-bayang pluralitas pribadi dalam kealahan. Nah, bukti ini kita bisa kelompokkan menjadi beberapa poin ya. Misalnya kita lihat ya, ada beberapa hal di sini yang saya daftarkan. Pertama, menggunakan nama Jama Elohim dengan kata kerja tunggal. Jadi Elohim itu adalah plural, plural dari kata El. Tapi ketika digunakan untuk sebagai kata kerjanya, ya, yang digunakan itu adalah bentuk tunggal. Jadi Elohim adalah jamak, tapi yang kata kerja yang dipakai itu adalah tunggal. Lalu Allah berbicara dalam bentuk jamak ya. Marilah kita menjadikan manusia dalam kejadian. Lalu ada pengulangan 3 kali nama Yehova dalam satu kalimat ya, misalnya dari berkat Harun. Lalu ada seruan 3 kali ya, kudus, kudus, kudus ya. Jadi ada makhluk surgawi yang kemudian memuji Tuhan menggunakan kata kudus, kudus, kudus 3 kali ya. Lalu Allah berbicara kepada Allah ini diambil dari Mazmur, misalnya Tuhan berkata, duduklah di sebelah kananku. Ya. Jadi Allah bicara kepada Allah, lalu ada penyebutan beberapa pribadi yang berbeda. Ya, misalnya dalam perjanjian lama itu ada Yahweh, ya, Yehova, Yehova, lalu ada malaikat Yehova, ada juga firman, dan juga ada roh Yehova. Ya, jadi ini bukti dalam perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru sangat jelas ya. Jadi hampir semua yang kita bicarakan ini konsepnya itu eksplisit ya di dalam perjanjian baru. Cuma di perjanjian lama memang agak sedikit penjelasannya. Nah, sekarang kita akan bahas pribadi Bapa dan pribadi anak. Pertama, pribadi Bapa. Disputasi tentang Bapa dan anak ini bertujuan untuk membuktikan bahwa anak itu sehakikat homoousios dengan Bapa yang untuk melawan ya pandangan-pandangan ya yang menolak anak sehakikat dengan Bapa. Misalnya itu Arianism, itu menolak anak sehakikat dengan Bapa. Lalu Socinianus, Samosatenian itu menolak. Nah, tapi ada yang lain, misalnya yang percaya bahwa yang menolak ya pribadi bahwa Yesus itu adalah pribadi, sorry,
pribadi yang sejati dan berbeda. Jadi bapa dan anak itu adalah pribadi yang berbeda. Ini pandangan-pandangan yang menyatukan tiga pribadi, termasuk Unitarian ya. Nah, jadi ini penjelasan dari disputasi ini untuk melawan Sabellian dan Servetus ya, Servisian. Pertama, itu adalah Bapa itu adalah prima persona ya, pribadi pertama. Jadi Bapa tadi saya sudah jelaskan, Bapa itu adalah individual substance yang pertama, dia adalah pribadi pertama dalam Tritunggal. Kenapa? Karena subsistensinya tidak berasal dari pribadi yang lain. Kenapa? Dia kan unoriginated. Dia tidak berasal dari anak dan juga tidak berasal dari Roh Kudus. Jadi di antara tiga pribadi itu, dialah yang pertama, prima persona. Kenapa kita sebut dia sebagai pribadi yang pertama? Dan dari pribadi inilah lain, dari dia kemudian muncul pribadi-pribadi yang lain. Ya. Nah kemudian properti karakteristik dan internal Bapa itu membedakannya secara hipostatik ya, adalah kelahiran aktif, ya. Generatio activa. Karena kan keunikan Bapa itu adalah dia tidak berasal daripada siapapun, tapi kalau dia tidak berasal dari siapapun, itu tidak menunjukkan bahwa dia Bapa. Nah, keunikan dia selain tidak berasal daripada siapapun adalah melahirkan anak, ya, menggenerasikan anak. Nah, ini adalah tindakan internal dan pribadi. Kenapa disebut internal? Karena dia memperanakkan itu di dalam esensnya dan itu pribadi karena cuma dia yang melakukannya, ya. Nah, Allah Bapa internal pribadi daripada Allah ya. Dia melahirkan anaknya dengan cara spiritual dan tak terlukiskan dari dirinya sendiri dalam esensi yang sama sejak kekekalan. Jadi, tindakan memperanakan anak itulah tindakan internal dan pribadi. Tindakan yang dilakukan oleh pribadinya, kemudian di dalam esensinya dia. Ya. In adem essentia. Nah, kelahiran ini bersifat kekal ya. Tadi dijelaskan di sini adalah spiritually et ineffabili modo ya. Jadi spiritual melahirkan dengan cara spiritual dan tak terlukiskan. Nah, kelahiran ini bersifat kekal ya dan sama sekali bebas dari awal dalam waktu. Jadi tidak ada awal karena ini adalah dalam kekekalan. Jadi tidak mungkin memikirkan Bapa tanpa anak. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjadi Bapa kalau dia tidak punya anak. Dia disebut Bapa karena dia punya anak. Dan itulah sebabnya kita sebut bahwa Alkitab kita ketemukan bahwa Paulus sering mengatakan Allah Bapa, ya. Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Allah itu adalah Bapa dari Sang Anak, Bapa dari putranya. Dan yang menjadikan dia Bapa itu adalah karena dia memperanakkan anaknya. Yang kemudian selanjutnya, nah kelahiran ini terjadi secara alamiah ya atau secara natura atau by essence. Nah, kelahiran ini terjadi secara alamiah artinya bahwa Bapa memang naturnya Bapa untuk memperanakan anak. Bukan karena kehendak. Jadi basis memperanakan anak bukan karena dia memiliki kehendak. Ya, bukan karena kehendak itulah kemudian eh, anak itu lahir, tetapi oleh karena esensnya dia yang memperanakkan anak. Nah, tapi di sini ada catatan dari sinopsis ya. Meskipun kehendaknya selalu menyertai dan menyetujui generasi ini. Artinya apa? Artinya adalah Bapa itu secara natur akan memperanakan anak. Tetapi secara kehendak dia menyetujui akan generasi ini. Ya, itu konsep daripada sinopsis. Tetapi kehendak ya, itu tidak mendahului atau memproduksi atau menghasilkan anak. Jadi bukan kehendak Bapa untuk menghasilkan anak. Jadi bukan kehendaknya yang menggerakkan dia melakukan itu, tapi sebenarnya naturnya yang memang punya anak. Nah, dengan demikian ada dilema Arian, ya. Misalnya bertanya, apakah Bapa memperanakan dengan kehendak atau tanpa kehendak?
Nah, di sini sinopsis memberikan jawabannya dengan jawaban bahwa kelahiran itu adalah alamiah karena naturnya, tetapi selalu disetujui oleh kehendaknya. Nah, di sini sinopsis itu mencoba menggabungkannya, tetapi dengan satu catatan jelas ya, bahwa bukan kehendak Allah yang mendahului eh, generasi anak, tapi naturnya lah yang menggenerasikan anak. Nah, pribadi anak dan homoousios. Anak itu adalah pribadi kedua Allah Tritunggal ya. Jadi dia kedua karena dia diperanakkan oleh Bapa. Secunda Trinitatis Persona. Dia diperanakkan dari Bapa sejak kekekalan dan memiliki keilahian dan esensi yang sama dengan Bapa. Anak Allah ya, secara sejati dan mutlak itu sehakikat dengan Allah Bapa. Jadi kita bahas bahwa penggenerasian anak oleh Allah atau oleh Bapa itu terjadi secara internal dan pribadi ya. Jadi pribadi Bapak yang memperanakkan anak. Nah, ketika dia eh, ketika dia memperanakkan anak, dia kan tidak mengkomunikasikan pribadinya atau yang menjadikan dia Bapak. Yang dikomunikasikan itu adalah hakikat Bapak. Sehingga Bapak itu, anak itu memiliki seluruhnya yang dimiliki oleh Bapak, ya. Hal ini dibuktikan oleh dua landasan yang tak tergoyahkan. Yang pertama, aplikasi teks perjanjian lama. Jadi kita ketemu di dalam teks Alkitab kita ya bahwa ada ayat-ayat yang jelas merujuk pada Yahweh di Perjanjian Lama yang diterapkan secara langsung kepada Kristus di Perjanjian Baru. Jadi di dalam ayat-ayat ini Mazmur 102, 26, Ibrani 110, Yesaya 6 dan di Yohanes 2:41 di sini jelas bahwa apa yang biasa dirujuk kepada Yahweh dan Perjanjian Lama ternyata secara langsung disebutkan kepada Kristus ya. Kita nggak baca semuanya. Lalu kesamaan nama, atribut, dan karya. Di sini uh, anak atau putra itu berbagi nama-nama ilahi ya. Jadi anak juga menggunakan nama Yehova, disebut sebagai Allah, disebut sebagai Tuhan. Lalu ada atribut-atribut esensial ya. Misalnya kekekalan, kemahadiran. Jadi Bapa itu Yehova, Bapa itu Allah, dan Bapa itu juga Tuhan. Nah, sama, Yesus juga atau anak itu juga Yehova, Allah, dan Tuhan. Lalu Bapa itu kekal, Bapa itu maha hadir, Bapa itu maha tahu, maha kuasa, tidak berubah. Demikian juga Yesus ya. Lalu ada karya-karya ilahi, sama-sama mencipta, sama-sama memelihara alam semesta, dan sama-sama membangkitkan orang mati. Dan menerima penyembahan ilahi yang sama dengan Bapa ya di dalam doa, minta dalam nama Yesus, baptisan dalam nama Bapa Anak, ya dalam nama Bapa Anak, lalu mendapatkan penghormatan yang setara. Jadi di sini kita lihat bahwa Alkitab itu memberikan konsep bahwa Yehova yang ada di dalam perjanjian lama itu adalah Yesus Kristus. Atau Yesus Kristus itu berhak menggunakan apa yang dimiliki oleh Allah, Yehova. Kemudian kita juga ketemu bahwa nama-nama, atribut, dan karya yang dimiliki oleh Allah atau dikerjakan oleh Allah itu juga dikerjakan oleh anak. Sehingga yang kita sebut essence ya, itu atau esensi atau essence daripada Bapa itu sama dengan esensi yang dimiliki oleh anak. Tetapi Bapa bukan anak ya. Jadi mereka sama-sama memiliki esensi yang sama, tetapi mereka adalah dua pribadi yang berbeda. Nah, kita akan lihat bagian selanjutnya. Sang anak sebagai autotheos ya. Nah, disputasi ini membahas istilah autotheos ya, Allah pada dirinya sendiri. Nah, ini cukup kontroversial dan polemikal ya sebenarnya, ya. Tapi kita lihat di sini, jika dilihat dari esensi ilahinya secara absolut ya, karena dia memiliki seluruh esensinya, Bapa itu autotheos, autotheos itu adalah Allah dengan sendirinya, maka putra juga harusnya juga adalah autotheos. Nah, jika dilihat dari keberadaannya atau modus subsistendi yang khas sebagai putra yang diperanakkan, maka kita lihat di dalam Nisia Konstantinopel, pengkalimatannya juga adalah dia itu sepenuhnya adalah Allah. Disebut sebagai Allah dari Allah, terang dari terang.
Deum de Deo, Lumen de Lumine. Nah, jadi yang kita sebut sebagai anak itu adalah betul-betul memiliki apa yang dimiliki sepenuhnya oleh Bapa. Nah, kita sebut sebagai satu essence tadi itu adalah essence yang sama. Essence yang dimiliki Bapa adalah essence yang dimiliki oleh anak. Jadi ada berapa essence? Essence-nya satu. Ada Bapa pribadi tiga, tapi yang kita bahas ini baru dua. Jadi itu sebabnya kita sebut esensinya satu dan kita menyembah Allah yang satu. Kenapa? Kok bukan tiga? Eh, karena apa? Eh, persona itu sendiri itu adalah sebenarnya essence daripada Allah, tapi individual essence gitu. Ya, jadi eh, karena pada dasarnya yang ketika kita sebut itu persona, persona itu sendiri sebenarnya adalah essence. Ya, itu sebabnya kita sebut Allah itu adalah satu pada dasarnya. Lalu Sang Putra adalah pribadi yang berbeda, ya. Jadi meskipun memiliki semuanya yang sama, tapi bukan pribadi yang sama. Nah, Putra adalah pribadi yang sejati dan berbeda dari Bapa. Ya, ini kita tolak, ya, ya Unitarianism. Nah, ini terbukti karena ia memenuhi semua syarat sebagai pribadi. Jadi ketika kita lihat, maka Bapa jelas pribadi, Yesus juga memiliki semua atribut-atribut yang dimiliki oleh pribadi. Jadi ia adalah individu yang berdiri sendiri, hidup, berkehendak, mengetahui, dan bertindak. Jadi kalau kita baca di dalam Alkitab, kita menemukan bahwa anak ini adalah anak yang berdiri sendiri, hidup, punya kehendak, mengetahui, dan juga bertindak. Sehingga dia adalah betul-betul pribadi, Bapa betul-betul pribadi, tetapi mereka berdua memiliki esensi yang sama. Ya. Nah, bahasa relasional dalam Alkitab itu menunjukkan juga pribadi yang berbeda, misalnya diutus oleh Bapa. Ya, tak mungkin Bapa mengutus dirinya sendiri. Itu kan aneh ya. Jadi pribadi kedua diutus oleh pribadi yang pertama. Lalu duduk di pangkuan Bapa. Ya kan lucu ya, kalau misalnya dia adalah pribadi yang sama, tapi diberikan satu gambaran bahwa dia memangku dirinya sendiri. Ya. Jadi bentuk relasional ini juga yang ada dalam Alkitab juga menjelaskan bahwa ada perbedaan yang kita sebut sebagai Bapa itu berbeda dengan anak, bukan satu ya. Jadi Alkitab sendiri tidak menunjukkan hal itu. Nah, kita lihat lagi ya pribadi dan keilahian daripada Roh Kudus. Nah, pribadi dan keilahian Roh Kudus ya. Roh Kudus itu juga adalah hipostasis atau persona yang ketiga dalam Tritunggal. Nah, jadi Roh Kudus ini bukan sekedar kuasa ilahi. Jadi kita tidak memahami bahwa Roh Kudus itu sekedar kuasa. Dia adalah persona yang ketiga. Nah, kepribadiannya dibuktikan karena ia memiliki atribut personal tadi. Dia punya kehendak, dia punya inteligentia, dan dia punya kuasa, potentia. Nah, ia juga melakukan tindakan-tindakan personal. Dia mengajar, dia menghibur, dia bersedih, dan menghujatnya adalah dosa yang tak terampuni. Jadi kan jelas ya, bahwa dia itu pribadi yang berbeda. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa barang siapa menghujat anak bisa diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Nah, Roh Kudus ini sendiri apa? Gitu. Dia adalah pribadi, kenapa? Karena dia memiliki kehendak, dia memiliki pemahaman, dia memiliki kuasa, dia mengajar, dia menghibur, dia bersedih, dan sebagainya. Jadi dia adalah persona. Persona apa? Persona yang ketiga. Jadi dia pribadi yang ketiga, pribadi yang berbeda. Ya. Dia adalah pribadi yang berbeda dari Bapa dan Putra. Sebagaimana disebut sebagai penolong yang lain, ya, alium parakletum, yang diutus oleh Bapa dan Putra. Jadi Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dan diutus oleh Putra, diutus oleh Anak. Nah, kita lihat keilahiannya. Roh Kudus itu memiliki esensi yang sama, ya, dengan Bapa dan Putra. Jadi Bapa dan Putra itu sama-sama juga homoousios, ya, sama-sama memiliki satu esensi. Nah, Roh Kudus juga memiliki esensi yang sama. Nah, hal ini bisa dibuktikan ya dengan argumen yang sama seperti Putra. Kenapa? Misalnya tadi ia berbagi nama, ya disebut sebagai Roh Allah, ya disebut Tuhan.
dia memiliki atribut ilahi karena dia adalah kekal, dia maha hadir, dia maha tahu, dia maha kuasa, dan juga dari karya ilahi. Dia terlibat dalam penciptaan, dia terlibat dalam penebusan, dia terlibat dalam pengudusan, dan menerima penyembahan ilahi. Ya. Iman kepadanya juga ada, lalu ada baptisan di dalam nama Roh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jadi di satu sisi dia adalah pribadi yang berbeda, tapi di satu sisi dia memiliki semua yang dimiliki oleh Bapa dan Anak. Apakah Bapa dan Anak memiliki esensi yang sama? Iya. Apakah mereka memiliki sepenuhnya sama? Iya. Apakah mereka memilikinya sama seperti Roh Kudus memilikinya? Iya. Nah, jadi Bapa memiliki hal yang sama dengan Anak, memiliki yang sama dengan Roh Kudus, yaitu esensi ilahi, yang kita sebut sebagai esensi. Nah, jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus sama mulianya, sama kuasanya, sama di dalam segala sesuatu. Tapi Bapa, Anak, Roh Kudus bisa dibedakan karena secara ad intra Bapa itu yang pertama, prima, ya. Jadi dia adalah yang pertama, prima persona. Yang kedua itu Anak, yang ketiga itu Roh Kudus. Nah, ini adalah tiga pribadi yang berbeda. Sekali lagi, seperti yang tadi kita sudah bahas, yang disebut dengan pribadi itu adalah individual substance. Jadi, dia tetap substance sebenarnya, sehingga memang pada dasarnya Allah itu memiliki satu substance. Ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, ada modus keberadaan atau modus subsistendi. Nah, modus keberadaan dari Roh Kudus itu adalah ia keluar dari Bapa dan dari Anak. Jadi dia adalah pribadi yang keluar dari Bapa dan Anak. Kalau Anak adalah pribadi yang dilahirkan oleh Bapa, ya, yang berhubungan dengan penghembusan, ya, spiratio. Proses ini adalah tindakan kekal ad intra, ya. Jadi tidak ada ujungnya, tidak ada awalnya, ya. Jadi Roh Kudus itu juga adalah kekal, bukan misi temporal atau ciptaan. Roh Kudus adalah eh, pribadi yang keluar dari Bapa dan dari Anak. Nah, lalu prosesi dari Bapak ya dengan satu topik yang eh, menyebabkan skisma ya, yaitu filioque. Nah, disputasi ini menegaskan bahwa doktrin Barat yang membahas percaya bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra ya, apatre et filio. Yang dimaksud dengan gereja Barat itu adalah Katolik ya dan Protestan, Roma Katolik dan Protestan. Nah, pandangannya itu menegaskan bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Putra. Ini dianggap perlu untuk menjaga kesatuan esensi antara Bapa dan Putra, serta tatanan yang benar dari para pribadi. Karena memang pada dasarnya adalah Bapa melahirkan anak dan roh itu keluar dari Bapa dan anak. Ya. Nah, bukti Alkitabiahnya disebut sebagai roh putra atau diutus oleh putra. Nah, kita menemukan di dalam Alkitab bahwa roh kudus juga disebut sebagai roh anak atau roh daripada Yesus Kristus atau kita sebut sini adalah roh putra. Nah, kita juga ketemu bahwa roh kudus itu diutus oleh Kristus. Nah, di sini ada rumusan konsiliasi ya, karena adanya skisma dalam gereja barat dan gereja timur. Nah, untuk menjembatani perbedaan dengan gereja timur, maka ditawarkan rumusan yang mirip tapi tak sama ya. Roh Kudus keluar dari Bapa melalui Putra. Kalau tadi kan keluar dari Bapa dan Anak. Nah, untuk menengahinya, karena kalau gereja timur percaya bahwa roh itu keluar dari Bapa saja, bukan dari Anak. Jadi kalau dalam gereja timur, yang kita sebut sebagai roh itu adalah anak keluar dari Bapa, roh keluar dari Bapa. Tapi roh tidak keluar dari anak. Nah, dalam gereja barat kita percaya bahwa roh itu keluar dari Bapa dan dari anak. Nah, ini penengahnya itu adalah kata melalui. Kalau tadi kan apatre et ya, kalau ini apatre per filium. Jadi roh itu keluar dari Bapa melalui anak.
Nah, rumusan ini tetap menegaskan bahwa ia berasal dari keduanya sambil menghormati peran Bapa sebagai sumber utama dan tatanan asal-usul. Karena di dalam gereja timur, itu menunjukkan bahwa sumber dari Anak dan Roh Kudus. Oke, selanjutnya itu generasi dan spirasi. Jadi isunya apa, yang diselesaikan ya atau dibicarakan. Perbedaan antara generasi putra dan spirasi Roh Kudus adalah sebuah misteri. Nah, beberapa teolog mengaitkan generasi dengan akal budi dan spirasi dengan kehendak, dan ini sebenarnya adalah pandangan umum ya. Mulai Agustinus itu menekankan bahwa berbeda antara generatio sama spiratio atau memperanakkan dengan mengeluarkan Roh Kudus itu adalah secara intelektual dan juga secara kehendak. Makanya disebutkan sebagai anak itu adalah misalnya dalam Jonathan Edwards disebut sebagai perfect idea of God, lalu kemudian Roh Kudus itu adalah the act of love of God ya. Jadi itulah kehendak daripada Bapa dan Anak. Tetapi disputasi ini lebih memilih untuk mengakui keterbatasan pemahaman manusia sehingga disebut sebagai misteri ya, dan tidak membuat pernyataan spekulatif. Jadi pandangan ini sebenarnya sudah cukup umum, tapi sinopsis ini memilih untuk menganggapnya sebagai sesuatu yang misteri. Oke, yang terakhir peran dalam karya keselamatan. Nah, dalam ekonomi keselamatan, peran Roh Kudus itu sesuai dengan tatanan asal-usulnya sebagai pribadi yang ketiga. Nah, sebagaimana Bapa adalah sumber penebusan atau merencanakan penebusan, Putra itu adalah penebus. Jadi, Bapa itu mengutus Anak untuk berinkarnasi dan merencanakan keselamatan. Nah, Putra itu melakukan penebusan. Roh Kudus itulah pribadi yang menerapkan aplikasi, ya, yang mengaplikasikan apa yang Yesus lakukan, sehingga kita mendapatkan manfaat dari karya Yesus Kristus, serta bertindak sebagai penerang dan yang menguduskan orang percaya. Jadi orang percaya itu mengalami penerangan dari hatinya oleh Roh Kudus, dilahirbarukan dan dikuduskan itu oleh pribadi yang ketiga. Nah, ini tidak dikerjakan oleh anak, tapi dikerjakan oleh pribadi yang ketiga. Ya, nah kurang lebih begitu eh, pandangan daripada Tritunggal di dalam sinopsis prioris. Di sini kita bisa melihat bahwa pandangannya pandangan yang kurang lebih sama ya dengan pandangan ortodoks mulai dari bapak-bapak gereja sampai reformasi dan juga sampai sekarang. Ya. Oke, kita akan ketemu di dalam materi teologi selanjutnya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.